Bapak Ibu, paripurna melalui video conference siang hari ini akan segera kita mulai. Pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra Gunawan EF PhD, beserta para wakil ketua dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang hadir di ruang paripurna. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Riau, para asisten dan staf ahli, kami hormati dan kami muliakan seluruh anggota dewan yang berada di lokasi masing-masing, serta Bapak dan Ibu yang mengikuti acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau melalui video conference pada siang hari ini. Seraya bersyukur dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini, hari Rabu, hari ke-28 di bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, bersamaan pula dengan tanggal 22 April tahun 2020, segera akan kita mulai. Begitu akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan dengan segala hormat Bapak Haji Indra Gunawan EF PhD. Mencari tumbang si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam tembang pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Buah cempedak dari seberang dapat dimasak lalu dihidangkan. Walau tidak satu ruangan, rapat tetap kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentu salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, rekan-rekan Wakil Ketua, Ketua fraksi,
Ketua Komisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota dewan yang kami muliakan, Ibu yang lagi ke meeting, Assalamualaikum Bu, dengar Bu? Oh, dengar Pak itu. Kita lanjutkan. Tentu yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, saudara dari daerah Provinsi Riau, para pejabat tinggi pertama organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tentu pimpinan perguruan tinggi yang kami muliakan, rekan-rekan para insan pers, cetak, elektronik, streaming maupun online, sidang paripurna, jemputan majelis yang berbahagia. Rapat dewan yang terhormat, bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga masih dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan khususnya Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan kelak yaumil akhir kelak insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini kita jadwalkan pada Senin tanggal 20 April tahun 2020. Namun Bapak Gubernur Riau melalui surat nomor 019-UN-916 tanggal 17 April tahun 2020 perihal rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang isinya permohonan penundaan karena pada waktu yang sama juga dilakukan rapat koordinasi melalui virtual meeting Gubernur Riau bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 ini. Tentu maka rapat paripurna ini kita laksanakan hari ini pada tanggal 22 April tahun 2020 kemudian untuk dimaklumi. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kami dari bagian persidangan bahwa jumlah yang mengikuti paripurna khususnya yang dalam hal ini maupun secara video conference secara jumlah telah memenuhi quorum dan rapat paripurna dewan pada hari ini dapat kita laksanakan. Berharap ridhonya dengan kerendahan hati seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuknya pada hari ini Rabu tanggal 22 April tepat pada pukul 14.01 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau yang beragendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019. Tentu resmi kami bukakan terbuka untuk umum. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, rekan-rekan unsur wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, bapak-bapak ibu anggota dewan parlemen, tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengingat pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, maka pemerintah daerah Provinsi Riau pada hari ini akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban melalui rapat paripurna pada sore hari ini yang bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban selaku kepala daerah secara konstitusi dalam mengemban amanah dari masyarakat. Rujukan yang berkaitan dengan LKPD kepala daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 71. Untuk ayat 1 ini, laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ayat 2, kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan satu kali. Kemudian ayat 3, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk rekomendasi
rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup laporan keterangan pertanggungjawaban hendaknya meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk dalamnya hasil pelaksanaan tugas, pembantuan serta penugasan. Berkenaan dengan itu, maka hasil penyelenggaraan urusan dimaksud meliputi yang pertama, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Yang kedua, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya. Yang ketiga, tentu tidak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tahun anggaran sebelumnya. Bapak Gubernur Riau, rekan-rekan pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, perempuan-perempuan dan majelis yang kami muliakan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan diikuti dengan surat Bapak Gubernur Riau Nomor 100/PEM Legislator Kota /310 tanggal 14 Februari tahun 2020 tentang penyampaian SKPD kepala daerah Provinsi Riau tahun 2019. Berkenaan dengan surat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melalui rapat badan musyawarah tanggal 30 Maret tahun 2020 yang lalu mengenakan rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2019 tersebut sebagaimana rapat paripurna pada sore hari ini. Hubungan dengan itu, tentu Bapak Gubernur Riau pada rapat paripurna Dewan pada hari ini akan menyampaikan SKPD Gubernur Riau tahun 2019. Untuk itu, kami mengajak kita semua, genap Bapak Ibu penonton yang terhormat, sama-sama kita simak penyampaian SKPD kepala daerah tahun 2019. Kepada Bapak Gubernur kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau Dr. Mewakili. Yang terhormat para rektor perguruan tinggi, para ahli ulama, pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh organisasi dan cendekiawan, rekan-rekan insan pers, ITC, bantuan dan perempuan undangan majelis yang kami hormati. Puji syukur kita persembahkan kepada Ilahi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan alhamdulillah amin. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang terhormat ini guna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019. Selanjutnya selamat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ketua, para wakil ketua dan anggota dewan serta ITC tuan dan puan-puan hadirin yang kami hormati. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan SKPD kepala daerah Provinsi Riau tahun 2019. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan ini secara garis besar. SKPD kepala daerah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. SKPD kepala daerah berisikan visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, provinsi dan mengacu
pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, provinsi, serta rencana kerja pemerintah. Para anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan RKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019. Penjelasan secara terperinci sudah dicantumkan dalam buku laporan yang kami sampaikan kepada semua pimpinan dan anggota DPRD Provinsi yang terhormat. Alhamdulillah atas dukungan semua pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat serta kerja keras dan kerjasama berbagai pihak, merupakan tahun pertama atau tahun transisi pelaksanaan RPJMD 2019-2024. Secara umum dapat kami laporkan bahwa hampir semua indikator pembangunan dapat dicapai. Bagaikan ungkapan Melayu, kita hendaklah mengutamakan prinsip persatuan dan kesatuan, kegotong royongan dan bertegang rasa dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Sebagaimana dapat disimak dari tujuh ajang Melayu sebagai berikut. Adat lembaga sama dibela, harta pusaka sama dipelihara, hak dan milik sama dijaga, hidup tegak sama setara. Adat hidup sama saudara, lebih dan kurang usah berkira, baik dan buruk pelihara memelihara, sakit dan senang bela membela. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau tahun 2019 mengacu pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dengan visi terwujudnya Riau yang berdasarkan sejahtera, bersama dan unggul di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 5 misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, mandiri dan berdaya saing. 4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Dan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai misi tersebut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dengan perutusan perencanaan, memperhatikan prinsip efektif dan efisien, implementasi pembangunan yang fokus dan tepat sasaran, serta evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan. Penjabaran dari strategi tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 ditempuh dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, meningkatkan kualitas infrastruktur, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau Riau hijau, mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kemajuan budaya Melayu, meningkatkan nilai tambah wisata, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan, pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Riau menunjukkan peningkatan sebesar 2,20% dari 6.814.909 jiwa pada tahun 2015 menjadi 6.971 6.971.745 jiwa pada tahun 2019. Pertambahan penduduk ini berakibat pada meningkatnya kepadatan penduduk Provinsi Riau dari 75 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012 menjadi 77 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019. Selanjutnya pertanyaan kami menjelaskan gambaran makro Provinsi Riau yang menyangkut kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Kondisi sosial meliputi indeks pembangunan manusia, umur harapan hidup, kemiskinan serta angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Indeks pembangunan manusia Provinsi Riau tumbuh dari 72,4 pada tahun 2017 menjadi 73 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 0,73%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Provinsi Riau. IPM Provinsi Riau masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 71,92 pada tahun 2011. Berkenaan dengan umur harapan hidup Provinsi Riau
meningkat dari 71,19 tahun pada tahun 2012 menjadi 71,48 tahun pada tahun 2011. Sedangkan UHH nasional, umur harapan hidup nasional sebesar 71,78 tahun. Pada tahun 2019, usia harapan hidup tertinggi berada di Kota Pekanbaru sebesar 72,22 tahun, dan yang terendah terdapat di Kabupaten Pulau Meranti sebesar 67,53 tahun. Penduduk miskin di Provinsi Riau pada September 2019 sebanyak 483.920 jiwa atau sebesar 6,90% jika dibandingkan dengan posisi September 2018 berjumlah 408.206 jiwa atau sebesar 7,21%. Berarti terjadi penurunan sebanyak 10,34 jiwa atau turun sebesar 0,21%. Selama periode September 2019 sampai September 2019, garis kemiskinan usia mengalami peningkatan sebesar 7,74%, yaitu dari 487.106 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi 524.861 per kapita per bulan pada bulan September 2019. Walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata penduduk dari 70,5 juta per kapita pada tahun 2012 menjadi 71,12 juta per kapita tahun 2011 atau meningkat sebesar 0,52%, dan penurunan angka inflasi dari 2,45% pada tahun 2011 menjadi 2,36% pada tahun 2011 atau turun sebesar 0,09%. Angka partisipasi dasar untuk sub pendidikan menengah ataupun SMU sederajat mengalami peningkatan dari 81,40% tahun ajaran 2017-2018 menjadi 82,54% tahun ajaran 2018-2019. APK untuk urusan pendidikan dasar SMP sederajat mengalami penurunan dari 99% pada tahun ajaran 2017-2018 menjadi 96,26% pada tahun ajaran 2018-2019. Sedangkan untuk sub urusan pendidikan dasar SD sederajat sebesar 108,70% menurun menjadi 107,74% pada tahun ajaran 2018-2019. Angka partisipasi murni untuk sub urusan pendidikan menengah SMU sederajat mengalami peningkatan dari 60,20% tahun ajaran 2017-2018 menjadi 63,1% tahun ajaran 2018-2019. APM untuk sub urusan pendidikan dasar atau SMP sederajat menurun dari 75,50% pada tahun ajaran 2017-2018 menjadi 73,60% pada tahun ajaran 2018-2019. Sedangkan untuk sub urusan pendidikan dasar SD sederajat sebesar 95,10% pada tahun ajaran 2017-2018 menurun menjadi 95,08% pada tahun ajaran 2018-2019. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sosial dengan migas adalah 2,84%, lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 2,30%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga menunjukkan kenaikan dari 4% pada tahun 2012 menjadi 4,87% pada tahun 2011. Secara spasial, pada tahun 2019 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,76% terhadap ekonomi nasional dan merupakan provinsi dengan produk domestik regional bruto terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa.
Pencapaian dari sisi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan menjadi perhatian kita bersama demi kesejahteraan masyarakat Riau. Dukungan dan kerjasama dari seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat dan semua pihak kita harapkan dapat terus dilanjutkan pada masa yang akan datang. Menyangkut inflasi sejauh dalam jangka waktu Januari sampai Desember 2019 sebesar 2,36%, menurun dibandingkan periode Januari sampai Desember tahun 2018 sebesar 2,45%. Sedangkan indeks harga konsumen Provinsi Riau mengalami kenaikan dari 136,69 pada Desember 2018 menjadi 139,92 pada Desember 2019. Nilai rasio yang menggambarkan tingkat kemerataan nilai Riau mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun cenderung membaik dari 0,347 pada tahun 2019 menjadi 0,331 pada tahun 2019. Nilai rasio ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan Provinsi Riau bergerak relatif lebih merata. Nilai tukar petani Provinsi Riau sepanjang tahun 2019 mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Pada bulan Desember 2019, NTP Provinsi Riau sebesar 100,27 atau meningkat sebesar 7,57% dibandingkan dengan Desember 2018 sebesar 92,70. Kenaikan NTP ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani Provinsi Riau mengalami peningkatan, bahkan menduduki peringkat ketiga dari provinsi di Sumatera. Pada tahun 2019, nilai ekspor Riau termasuk migas sebesar 12,3 miliar US, menurun sebesar 3,5 miliar US atau 22% dibanding tahun 2018 sebesar 15,9 miliar US. Hal ini disebabkan turunnya ekspor minyak mentah sebesar 78,80% dan ekspor industri pengolahan hasil minyak sebesar 14,83%. Sedangkan nilai ekspor migas pada tahun 2019 sebesar 11,6 miliar dolar US mengalami penurunan sebesar 1,6 miliar dolar US atau 12,3% dibanding tahun 2018 sebesar 13,2 miliar dolar US. Pada tahun 2019, nilai ekspor termasuk migas sebesar 159,4 juta dolar US, menurun sebesar 78,5 juta dolar US atau 33% dibanding tahun 2015 sebesar 237,9 juta dolar US. Sedangkan nilai impor non migas pada tahun 2016 sebesar 1.276,4 juta dolar US mengalami penurunan sebesar 53,5 juta dolar US atau 4,03% dibandingkan tahun 2012 sebesar 1.329,9 juta dolar US. Untuk memperkuat perekonomian Provinsi Riau, kita juga berupaya meningkatkan investasi dengan melakukan kebijakan yang mendorong investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2019, investasi yang masuk ke Provinsi Riau berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal dinominasi oleh investasi yang bersumber dari PMBN yang mencapai 26,3 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 9,05 triliun rupiah. Sedangkan investasi PMA pada tahun 2019 sebesar 15,51 triliun rupiah juga mengalami peningkatan sebesar 1,6 triliun rupiah atau 11,9% dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,84 triliun rupiah. Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, guna mendukung pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Riau berusaha mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2019, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat direalisasikan sebesar 8
sebesar 8,703 triliun rupiah dari target sebesar 9,426 triliun rupiah atau 92,33%. Secara terinci PAD 2019 yang terrealisasi sebesar 3,598 triliun rupiah atau 98,59% dari target 3,609 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan PAD tahun 2012, mengalami penurunan sebesar 785 miliar rupiah atau 2,22%. Dilihat dari masing-masing komponen PAD, terdapat satu komponen yang meningkat, yakni lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara itu terdapat dua komponen yang mengalami penurunan, yaitu pendapatan pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurunnya penerimaan dari pajak daerah diantaranya disebabkan menurunnya biaya balik nama kendaraan bermotor karena menurunnya pembelian kendaraan baru. Adanya kebijakan pembersihan tarif terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor, khususnya bahan bakar pertalite yang semula 10% menjadi 5%, serta masih adanya kabupaten kota yang belum memenuhi penganggaran jaminan kesehatan nasional sebesar 27,5% dari alokasi pajak rokok untuk dukungan program jaminan kesehatan nasional, sehingga berdampak pada berkurangnya alokasi pajak rokok. Bapak-bapak Ketua Dewan, Pimpinan Dewan, dan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, pendapatan daerah dan dana perimbangan dan layanan pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 mengalami dinamika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana perimbangan tahun 2019 sebesar 5,13 triliun rupiah meningkat sebesar 308,78 miliar rupiah lebih atau 6,40% jika dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 4,82 triliun rupiah lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2011 dari pendapatan hibah tahun 2011 sebesar 3,39 triliun rupiah lebih meningkat sebesar 320 juta rupiah atau 10,42% jika dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 3,67 triliun rupiah lebih. Belanja daerah tahun 2011 yang dianggarkan sebesar 9,69 triliun rupiah lebih, realisasi sebesar 8,69 triliun rupiah lebih atau 91,53%. Belanja tidak langsung dianggarkan 5,48 triliun rupiah lebih, realisasi 5,29 triliun rupiah lebih atau 96,48%, dan belanja langsung 4 triliun rupiah lebih, realisasi 3,39 triliun lebih atau 84,76%. Sedangkan realisasi fisik belanja langsung telah mencapai 94,11%. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang kami muliakan, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2011 telah dilaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 8 penunjang urusan, pendukung dan pengawasan yang dilaksanakan. Belanja langsung pada urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 96 program dan 696 kegiatan. Urusan wajib non pelayanan dasar 100 program dan 611 kegiatan. Urusan pilihan 65 program dan 462 kegiatan, serta penunjang urusan pendukung dan pengawasan yang dilaksanakan 112 program dan 659 kegiatan. Secara rinci sudah kami jelaskan dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Provinsi Riau tahun 2019. Selanjutnya mengenai kebijakan strategis dapat kami sampaikan bahwa pendekatan diterapkan dalam menyusun strategi dalam mewujudkan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Riau dengan cara pendekatan money, full program dan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sedangkan implementasi strategi dilakukan dalam proses yang partisipatif, komprehensif, dan administratif secara sinergi, terintegrasi, bertahap, dan berkesinambungan. Isu strategis yang masih belum
dapat diselesaikan secara tuntas akan menjadi prioritas program pembangunan secara bertahap pada tahun berikutnya. Mengenai rekomendasi yang disampaikan DPRD Provinsi Riau secara bertahap sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Riau dan tetap akan menjadi perhatian kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas berbagai saran konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tugas bantuan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Sumber dananya berasal dari APBN tahun 2019 sebesar 104,98 miliar rupiah. Prestasi keuangan sebesar 94,21 miliar rupiah atau 89,74% dengan saksi fisik 93,20%. Tugas pembantuan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Riau berasal dari 5 kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pembantuan meliputi 6 OPD, yaitu Dinas Tanah Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Untuk meningkatkan alokasi dana tugas pembantuan ke depan, pemerintah Provinsi Riau akan mengintensifkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, mengingat bahwa masih banyaknya permasalahan sektoral yang dihadapi oleh daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Riau tahun 2019 masih dalam kategori B. Namun demikian, secara bertahap kita mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui berbagai strategi, antara lain meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Pada kesempatan ini dapat pula kami sampaikan beberapa prestasi yang alhamdulillah telah dicapai oleh pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2019 yang lalu. Antara lain, 1 penghargaan Suproto bidang efisiensi energi nasional kategori penghematan energi di instansi pemerintah daerah tahun 2019 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2 penghargaan atas pencapaian dalam penghargaan BKN Award 2019 dan pencapaian dalam penghargaan terbaik implementasi pendidikan kerja tahun 2019 oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. 3 penghargaan sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima tahun 2019 oleh Menteri Pendaya Perhatian Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 4 penghargaan sebagai penilaian kinerja pelayanan pemerintah daerah wilayah Campuran tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 5 penghargaan sebagai inovasi gabungan award tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri. 6 piagam prakarya kepada Riau atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penganugerahan produktivitas prakarya tahun 2019 oleh Kementerian Tenaga Indonesia dan kebanyakan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semua prestasi di atas merupakan hasil kerja kita bersama dan dukungan serta kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, Forkompinda Provinsi Riau dan seluruh OPD dan kanwil di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Patut kiranya kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Tuhan yang Esa atas semua perlindungan dan anugerahnya sehingga kita mampu mencapai prestasi tersebut. Sebagaimana dalam budaya Melayu diucapkan, apa tanda Melayu jati? Nikmat yang ada ia syukuri. Apa tanda orang beriman mensyukuri nikmat menyembah Tuhan? Apa tanda orang beriman mensyukuri nikmat ia utamakan? Bapak-bapak pimpinan dewan, bapak-bapak ibu para anggota dewan, beserta bapak-bapak ibu para undangan, TJ tuan-tuan dan puan yang berbahagia. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenan kami menyampaikan beberapa bahan pandu. Kalau berkawan saling mengingatkan, tanggung jawab jangan dilalaikan. Lepas kritik pelajaran telah disampaikan. Terima kasih juga kami ucapkan. Tuan dan puan, dengarlah pesan. Pakai olehmu sifat anak jantan. Bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dielakkan. Mereka yang patah jadi pemenang. Saya bersilau dalam pimpinan. Kita jadikan beliau gemilang, mari bersatu padu dalam pembangunan.
Demikianlah yang dapat disampaikan pada sidang paripurna Dewan yang mulia ini. Semoga Allah Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya pada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga berhubung pada kesempatan ini tidak berapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dan melalui kesempatan ini juga sebagai hamba Allah kami juga tidak luput dari silap dan salah. Maka pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Gubernur Riau akan menyerahkan naskah LKPJ untuk pada Gubernur dan Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu, kita akan saksikan bersama penyerahan naskah LKPJ langsung oleh Gubernur Riau dan nanti akan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Riau yang didampingi oleh para Wakil Ketua. Terima kasih Gubernur dan pimpinan Dewan. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau siang hari ini juga ditayangkan melalui TV streaming riau.go.id, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Baik Bapak dan Ibu, acara rapat paripurna kembali akan kami serahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. Terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Riau telah berkenan menyampaikan LKPJ tahun 2019 dan sesuai peraturan tertib Dewan dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti dan membahas LKPJ ini. Tentu kepada Bapak Gubernur Riau, mudah-mudahan selama masa 30 hari ini Riau akan mendapat menyelesaikan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2019 tersebut dengan memperhatikan yang pertama siapa yang tidak bisa melakukan kegiatan, yang kedua pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian hasil dari pembahasan LKPJ itu nantinya DPRD Provinsi Riau membuatkan rekomendasi sebagai bahan dan penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis. Bapak Gubernur Riau, rekan wakil kedua, ketua fraksi, ketua komisi, bapak-bapak ibu anggota yang terhormat, perempuan dan pimpinan majelis yang kami muliakan. Sehubungan dengan telah dilakukannya penyerahan naskah, maka untuk agenda paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2019 telah selesai. Namun berkenaan dengan saat ini, kami dan kita semua berada dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar menghadapi wabah corona. Maka banyak hal kegiatan kita dibatasi. Tentu menawarkan kepada Bapak Ibu anggota yang terhormat, apakah agenda paripurna yang telah disusun berdasarkan rapat musyawarah tanggal 30 Maret tahun 2020 untuk jadwal tanggal 7 April 2020 kita gabungkan atau kita majukan pada hari ini tanggal 2 April tahun 2020 tentu dengan paripurna pada sore hari ini. Mengingat dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Provinsi Riau tahun 2019 sudah disampaikan pada pertengahan bulan Maret yang lalu dan telah
sekalian, DPRD Provinsi Riau ke masing-masing fraksi, dan fraksi pun telah mempersiapkan jawaban tersebut. Oleh karena itu, kewenangan untuk persetujuan terhadap perubahan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah berada dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Maka itu kami menanyakan, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap perubahan jadwal tersebut? Terima kasih. Puan-puan dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan, guna memaksimalkan waktu yang kita miliki agar kita semua dapat bersama lebih sempurna, maka dari itu kita mulai saja dengan penyampaian tentu kepada yang hadir hari ini. Ketua yang akan disampaikan oleh Ketua Fraksi dalam penyampaian pandangan umumnya. Yang pertama yaitu dari fraksi Partai Golongan Karya untuk menunjuk juru bicaranya. Pimpinan, Silakan. sebelum disampaikan, baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berhubung berdasarkan keputusan rapat pimpinan di medium, mungkin Ketua belum sampai tadi, bahwa semua fraksi sependapat untuk menyampaikan saja dan tidak membacakan. Terima kasih pimpinan. Oke, silakan. Karena untuk itu kami silakan untuk menyerahkan. Silakan langsung Fraksi Golongan Karya. Yang telah menyerahkan berkas yang sesuai yang disampaikan jawaban fraksi. Untuk berikutnya kepada fraksi PDI Perjuangan, silakan. Berikutnya fraksi Demokrat. Berikutnya fraksi Gerindra, silakan.
menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Bapemperda memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah. Pada pasal 80 huruf N, Bapemperda menyampaikan hasil kajian rancangan peraturan daerah Provinsi Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi. Pertama, menindaklanjuti nota dinas Ketua DPRD Provinsi Riau perihal penyampaian rekomendasi terhadap rancangan peraturan daerah pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, maka barang kebentukan peraturan daerah melakukan kajian terhadap ketentuan yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan kewenangan daerah terkait organisasi kemasyarakatan, di mana berdasarkan kajian tersebut bahwa pemerintah daerah melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi masyarakat dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran serta integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa dengan berpedoman pada pasal ketentuan di atas terhadap rancangan yang diusulkan Komisi 1 yang merupakan inisiatif Dewan, Bapemperda juga telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Biro Organisasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kemenkumham, serta melakukan konsultasi Direktorat Politik dan Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta dengan menyesuaikan naskah akademik dan draft Bapemperda yang telah sesuai dengan sistematika dan teknis penulisan, maka Bapemperda menyimpulkan dan menuangkan dalam nota dinas tertanggal 9 Maret tahun 2020 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau nomor 19 ND Bapemperda angka Romawi 3 2020 bahwa pembahasan Bapemperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyampaikan nota dinas pada tanggal 12 Maret tahun 2020 nomor 21/ND Bapemperda angka Romawi 3 2020 perihal rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Dalam pengajuan rancangan peraturan daerah ini merupakan penyesuaian peraturan pemerintah yang terlebih dahulu melakukan perubahan sehingga beberapa peraturan daerah patut dilakukan perubahan. Kami ulangi, patut dilakukan perubahan. Berdasarkan kajian dan rapat-rapat yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau serta Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau melanjutkan dengan melakukan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta, maka dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan peraturan pemerintah atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang antara lain melaksanakan urusan bidang kesehatan berupa penguatan UPT rumah sakit daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 dengan menyesuaikan naskah akademik dan draft Bapemperda yang telah sesuai dengan sistematika dan teknis penulisan, maka Bapemperda menyimpulkan bahwa pembahasan dan perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bapak Gubernur Riau, Bapak Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, alat kampanye dewannya Bapak dan Ibu anggota yang kami muliakan, serta majelis rujukan sidang paripurna yang berbahagia. Tujuan dengan telah disampaikan rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka bersyukurlah pada pimpinan sebentar. Silakan, Wade, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau bersama Forkompitanya
dan rekan-rekan ketua fraksi dan ketua komisi yang hadir dalam kesempatan sidang paripurna yang terhormat. Bapak Gubernur yang kami hormati, mungkin kami ingin menyampaikan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang pertama adalah bagaimana fraksi PAN mendukung langkah-langkah Pak Gubernur dalam melaksanakan menanggulangi penyebaran COVID-19. Walaupun dalam beberapa hal mungkin kita perlu awasi sebagai kami anggota DPRD Provinsi Riau. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur, saat ini di Kota Pekanbaru sudah ada kebijakan PSBB dan sama-sama kita perhatikan dan kita lihat bahwa PSBB yang diberlakukan sangat tidak efektif dan sangat menyengsarakan masyarakat kita di Kota Pekanbaru. Karena hingga hari ke-6 ini belum ada bantuan berupa jaring pengaman sosial yang diturunkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu, saya dari Dapil Kota Pekanbaru meminta kepada pemerintah Provinsi Riau untuk segera membantu masyarakat Kota Pekanbaru dengan beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan pendataan Pak. Saat ini hingga hari ini kami belum mendengar ada data yang dimasukkan dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada pemerintah Provinsi Riau. Nah, yang kami khawatirkan Pak, pola pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tidak sampai menyentuh semua masyarakat Pekanbaru yang rentan miskin. Salah satu contoh mungkin guru-guru honor kita Pak, guru-guru honor kita, kemudian guru-guru MBA, kemudian pedagang-pedagang harian yang jualan malam yang sekarang sudah tidak bisa berjualan lagi, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga yang selama ini bisa bekerja tapi sekarang sudah tidak bekerja, kemudian anak-anak kita yang bekerja di bengkel, di toko dan lain sebagainya yang sudah tidak bekerja. Nah, ini tentu perlu Pak, perlu stimulan lebih cepat dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Tapi terkait pendataan ini belum selesai dan kami berharap dari Dapil Kota Pekanbaru, terutama saya pribadi berharap kepada Pak Gubernur untuk bisa menggarisbawahi usulan kami ini untuk dimasukkan dalam penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Riau. Karena dari saya turun ke bawah Pak Gubernur, saya melihat memang ada kericuhan, kegaduhan dalam pendataan ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui perangkat-perangkat pemerintahannya di tingkat masyarakat. Nah, saya berharap sekali melalui rapat paripurna ini pemerintah Provinsi Riau segera menurunkan bantuan untuk masyarakat Kota Pekanbaru, terutama terkait jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan miskin di Kota Pekanbaru. Mungkin demikian Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali pimpinan atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade. Dimasukkan ke Pak Gubernur bagaimana nanti eksekusi lebih ke depan. Ya, terima kasih. Karena Bu Ade ini memang dapil Riau Pak Gubernur Kota Pekanbaru ini. Oke, terima kasih Bu Ade. Sehubungan dengan telah sampaikan untuk rekomendasi Badan Pembentukan Kelanjutan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau, maka waktu pula rapat paripurna kita pada sore hari ini. Namun sebelum dapat paripurna ini ditutup dengan secara resmi, tentu beberapa hari depan umat Islam ini kita semua menghadapi bulan suci Ramadan di atas nama pimpinan DPRD beserta ketua-ketua fraksi, ketua komisi dan alat untuk pandawannya. DPRD Provinsi Riau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di Provinsi Riau. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini nantinya dapat diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Sebagian dari akhir dari bulan ini izinkan pula atas nama sekali lagi atas nama Ketua DPRD segenap wakil ketua dan juga Bapak Ibu Ketua dan Terhormat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Riau, Pak Sekda. Terima kasih atas kehadirannya, rekan-rekan ataupun tidak yang mewakili tentu para jajaran, para insan tes, cetak elektronik, hadirin yang hadir semua, para undangan yang berbahagia. Asal pemilu dari dulu, jika dia hanya menjadikan hampian, kami menyusun jadi 10 salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Akhirnya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala bimbingan dan petunjuknya. Rapat paripurna DPRD pada sore hari ini
tepat pada pukul 15 waktu 20 menit rapat paripurna DPRD Provinsi Riau kami adakan tutup dengan resmi. Semoga Allah SWT bisa memberkahi setiap usaha kita semua. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian rapat selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih perhatian kita bersama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.